Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas 5C Prodi Perbankan Syariah mata kuliah perpajakan akan mempresentasikan mengenai tentang PPB, BPHTB, dan Bea Materai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 11, yaitu yang pertama ada Nurul Hidayatur Rohmah, NIM 092. Yang kedua ada Alia Hana Hanifah, NIM 106. Dan yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Anissa Rahmainiar, NIM 114. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pengertian PBB. Pengertian PBB menurut undang-undang, PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kuasaan, penyewa, dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi di sini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha. Kemudian yang selanjutnya yaitu subjek dan objek pajak serta pengecualian objek. Subjek pajak adalah orang atau badan yang mempunyai dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Untuk objek pajaknya yaitu yang pertama ada tanah dan bangunan, yang kedua ada jalan dalam kompleks, jalan tol, kolam, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, taman mewah, tempat penampungan minyak atau air atau gas, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Untuk pengecualian objek ada 5, yaitu yang pertama digunakan untuk semata-mata kepentingan umum, yang kedua digunakan untuk kuburan dan peninggalan purbakala, yang ketiga hutan lindung, hutan suaka, hutan nasional, tanah negara yang belum dibebani suatu hak, yang keempat digunakan untuk perwakilan diplomatik atau timbal balik, yang kelima digunakan untuk badan atau perwakilan organisasi internasional. Untuk selanjutnya yaitu ada perhitungan nilai jual objek pajak. Yang pertama, setiap WP diberikan pengurang nilai jual objek tidak kena pajak. Ada 2, yaitu yang A ditetapkan secara regional 8-12 juta, yang B 1 kali untuk 1 WP untuk NJOP tertinggi. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua, hasilnya adalah nilai jual objek pajak untuk perhitungan pajak. Yang ketiga, dikalikan dengan tarif nilai jual kena pajak 20-100%. Penggunaan tarif untuk setiap NJOP tidak digabungkan untuk setiap WP. Yang keempat, dikalikan dengan tarif PBB 0,5%. Untuk tambahan, yang pertama ada perhitungan umum PBB, untuk yang kedua untuk PBB E2 diatur dengan ketentuan peraturan daerah. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai tentang nilai jual kena pajak. Ada 2, yang pertama sebesar 40% untuk perkebunan, kehutanan, objek pajak lainnya yang nilai NJOP-nya di 1 miliar atau lebih. Untuk yang kedua, sebesar 20% untuk pertambangan, objek pajak lainnya yang nilainya kurang dari 1 miliar. Kemudian ada tambahan, yang pertama, pajak daerah hanya untuk P2, pedesaan dan perkotaan. Yang kedua, untuk yang lain, pajak pusat. Untuk slide selanjutnya, yaitu mengenai tentang ketentuan PBB.
ada 10. Yang pertama, tahun pajak adalah tahun takwim. Yang kedua, saat terhutang adalah keadaan pajak pada 1 Januari. Yang ketiga, tempat terhutang adalah wilayah kabupaten atau kota madya daerah tingkat 2 kecuali DKI terpusat di provinsi. Yang keempat, BP wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan menggunakan surat pemberitahuan objek pajak. Yang kelima, SPOP harus diupdate jika terjadi perubahan objek pajak. Yang keenam, surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT akan diterbitkan berdasarkan SPOP. Yang ketujuh, SKP dapat dikeluarkan: A. SPOP tidak disampaikan. B. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan jumlah pajak lebih besar dibandingkan jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP. Untuk selanjutnya yaitu yang ke-8 ada sanksi. A. Tidak menyampaikan SPOP sama dengan 25% dari pokok pajak. B. SPOP salah sama dengan 25% dari selisih pajak. C. Tidak atau kurang membayar sama dengan 2%, dihitung dari saat jatuh tempo sampai pembayaran maksimal 24 bulan. D. Pidana tidak menyampaikan SPOP atau SPOP tidak benar karena alpa 6 bulan denda 2 kali, dengan sengaja 2 tahun denda 5 kali, tidak memberikan informasi sama dengan 1 tahun dan 2 juta. Untuk yang ke-9, keberatan dan banding dapat diajukan atas A. SPPT, B. SKP. Untuk yang ke-10, batas waktu pembayaran A. 6 bulan sejak diterimanya SPPT, B. SKP 1 bulan setelah diterbitkan, C. STP atas sanksi bunga 1 bulan setelah diterbitkan. Untuk slide selanjutnya yaitu contoh PBB. Wajib pajak badan A mempunyai objek berupa tanah untuk perkebunan seluas 1 juta meter persegi, harga per meter perseginya ada Rp20.000. Tanah hutan untuk hutan tanaman industri seluas 2 juta meter persegi, harga per meter perseginya yaitu Rp10.000. Tanah untuk area pertambangan batu bara seluas 500.000 meter persegi, harga per meter perseginya yaitu Rp12.000. Untuk contoh yang kedua, ada seorang wajib pajak mempunyai objek pajak berupa bumi dan bangunan di Desa Ngurah dan Desa Rai dengan nilai sebagai berikut. Untuk Desa Ngurah, NJOP buminya sebesar Rp13 juta, NJOP bangunannya sebesar Rp9 juta. Kemudian untuk Desa Rai, NJOP buminya sebesar Rp8 juta dan NJOP bangunannya sebesar Rp10 juta, serta NJOP TKP-nya untuk objek pajak wilayah tersebut adalah Rp10 juta. Dengan data tersebut, maka NJOP untuk perhitungan PBB sebagai berikut. Untuk Desa Ngurah, NJOP buminya sebesar Rp13 juta ditambah dengan NJOP bangunan sebesar Rp9 juta, menghasilkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sebesar Rp22 juta. Kemudian dikurangi dengan NJOP TKP-nya sebesar Rp10 juta, menghasilkan NJOP untuk perhitungan PBB sebesar Rp12 juta. Untuk selanjutnya ada Desa Rai, NJOP buminya sebesar Rp8 juta, NJOP ditambah dengan NJOP bangunannya sebesar Rp10 juta, menghasilkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sebesar Rp18 juta. Kemudian dikurangi dengan NJOP TKP-nya sebesar Rp0, menghasilkan NJOP untuk perhitungan PBB sebesar Rp18 juta. Sekian presentasi dari saya.
Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Alia Hanifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya itu ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang biasa disebut BPHTB. Pengertian BPHTB sendiri sudah ada beberapa pengertian yang sudah baku. Pengertian tersebut antara lain yang pertama, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang kedua, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau suatu badan. Dan yang ketiga, hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertahanan dan bangunan. Selanjutnya dasar hukum BPHTB. Dasar hukum bea perolehan hak atas tanah dan bangunan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Undang-undang ini menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Stadsblad 1924 nomor 291. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya ada objek pajak. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan ini meliputi yang pertama adanya pemindahan hak karena jual beli, waris, hadiah, atau pelaksanaan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu ada pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Yang tidak termasuk objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh yang pertama perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Dan yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf. Dan yang terakhir, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Subjek pajak dan wajib pajak BPHTB yaitu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan tersebut. Dasar pengenaan pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak NPOP. NPOP ditentukan sebesar harga transaksi dalam hal jual beli, nilai pasar objek dalam hal waris usaha, peleburan usaha, dan lain-lain. Harga transaksi yang tercantum adalah risalah lelang dalam hal penunjukan pembeli dalam lelang, nilai jual objek pajak bumi dan bangunan apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. Besarnya NPOP TKP ditetapkan secara regional paling rendah sebesar 60 juta, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat. Lalu besarnya NPOP TKP ditetapkan dengan peraturan daerah secara regional itu paling rendah sebesar 30 juta. Tarif pajak. Besarnya tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Tarif BPTH PB tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah.
Cara menghitung BPHTB adalah NPOP dikurang NPOP TKP lalu dikali sama tarif pajak. Contohnya di sini ada Tuan Sean membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 70 juta. Sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajaknya yang berlaku di kota tersebut sebesar 60 juta dan tarifnya sebesar 5%. Di sini diketahui bahwa NPOP-nya 70 juta dan NPOP TKP-nya adalah sebesar 60 juta. Lalu NPOP tersebut dikurang dengan NPOP TKP-nya lalu menghasilkan 10 juta. 10 juta lalu dikali dengan 5% akan menghasilkan 500.000. Saat yang menentukan terutangnya pajak yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim, sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris, sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak yang pertama untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru di luar pelepasan hak. BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. BPHTB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah atau bangunan berada. Ketentuan bagi pejabat dalam BPHTB ini ada pejabat akta tanah atau notaris, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan. Untuk pejabat tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajaknya. Notaris yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 7.500.000 untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua, kepala kantor yang membintangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan buktinya. Bagi pejabat yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sebesar 7.500.000 untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Yang ketiga, kepala kantor bidang pertahanan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Setiap pelanggaran ketentuan ini akan dikenakan sanksi menurut peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada kepala daerah paling lambat setiap tanggal 10 di bulan berikutnya. Jika pelanggaran dilakukan, akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar 250 untuk setiap laporannya. Nama saya Nurul Hidayatul Rahmah. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu tentang bea materai. Langsung saja, pengertian dari bea materai adalah pihak atas dokumen. Nah, dokumen itu sendiri adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, kenyataan, dan keadaan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan, cap nama, atau tanda tangan lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Kemudian pematerian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Kemudian pejabat pos itu adalah pejabat PT Pos dan Giro yang diserahi tugas untuk melayani permintaan kementerian.
Kemudian dasar-dasar hukum bea materai. Nah, dasar hukum pengenaan bea materai adalah ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga dengan Undang-Undang Bea Materai. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari pada tahun 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Nah, hukum-hukumnya yang pertama itu ada hukum undang-undang, yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang bea materai. Kemudian dalam peraturan pemerintah ada pada PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai. Kemudian keputusan Kementerian Keuangan yaitu ada dalam KMK Republik Indonesia nomor 133/KMK.04/2000 tentang pelaksanaan PP nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai. Kemudian yang dasar hukum yang terakhir ada surat edaran Dirjen Pajak. Yang pertama yaitu Surat Edaran Nomor 38 PJ Pajak 100 pada tahun 1994 tentang penggunaan kertas bermaterai dan kertas biasa bermaterai tempel. Kemudian Surat Edaran Nomor 29 Pajak Nomor 53 tahun 1995 tentang pelaksanaan perubahan tarif bea materai. Kemudian yang terakhir ada Surat Edaran 44 Pajak Nomor 53 tahun 1995 tentang cara pemateraian kemudian tanpa saksi dalam masa transisi. Kemudian selanjutnya ada sebab-sebab dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Yang pertama, agar lebih sempurna dan sederhana karena hanya terdiri dari 7 bab dan 18 pasal. Kemudian lebih mudah dilaksanakan karena hanya mengenal satu jenis bea materai tetap, yaitu materai 6.000 dan juga 3.000. Kemudian objeknya itu lebih luas. Terus pihak yang terutang bea materai, yaitu pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea materai. Yang pertama, bea materai dikenakan atas dokumen, yaitu merupakan pajak atas dokumen. Yang kedua, suatu dokumen hanya terutang satu bea materai. Dan yang ketiga, rangkap atau tindasan yang diikuti atau ditandatangani terutang bea materai sama dengan hasilnya. Kemudian tarif bea materai 6.000 yaitu dikenakan atas dokumen. Yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya itu antara lain kayak surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan yang dianut dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Kemudian yang kedua ada akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat pejabat atau pembuat akta tanah atau PPAT termasuk rangkapnya. Terus yang keempat ada surat yang memuat jumlah yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta rupiah. Yang kelima ada surat-surat berharga seperti wesel, promise, accept, dan harga nominalnya itu lebih dari 1 juta rupiah. Terus yang keenam ada efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 1 juta rupiah. Kemudian dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang pertama ada surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. Terus yang kedua ada surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya. Jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan untuk orang lain, itu lain maksudnya dari yang semula. Kemudian tarif bea materai 3.000. Tarif bea materai 3.000 yang dikenakan atas dokumen,
Yang pertama, itu ada surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari 250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta rupiah. Terus yang kedua, surat-surat berharga, harus ada surat berharga seperti wesel, promise, dan accept lainnya yang harga minimalnya itu 25.000 tapi tidak lebih dari 1 juta rupiah. Terus yang ketiga, ada efek dengan nama dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 25.000 dan kurang dari 1 juta rupiah. Kemudian yang keempat ada cek dan bilet giro dengan harga nominal berapapun, yaitu apabila satu dokumen kecuali cek dan bilet giro mempunyai nominal tidak lebih dari 25.000, maka dokumen tersebut tidak terutang bea materai. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang tidak dikenakan bea materai adalah dokumen yang berupa 1. Surat penyimpanan barang, konosmen, terus ada surat angkutan penumpang dan barang, terus ada juga keterangan perpindahan yang dituliskan atas dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam surat penyimpanan barang, konosmen, dan juga surat angkutan penumpang dan barang. Kemudian ada bukti pengiriman dan penerimaan barang, terus surat penerimaan barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan juga surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut di atas. Terus yang selanjutnya yang tidak dikenakan bea materai selain dokumen tadi, itu ada segala bentuk ijazah, yaitu termasuk seperti surat kelulusan, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan tertentu, latihan, dan lain-lain. Kemudian tanda terima gaji, uang tunggu, pensiunan, uang tanggungan, uang tunjangan, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada tanda tangan dengan bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Terus kwitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan kas bank. Kemudian tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intelijen organisasi. Terus yang selanjutnya ada dokumen yang menyebabkan tabungan pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh pihak bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Kemudian surat gadai yang diberikan oleh pengirim pegadaian, dan yang terakhir ada tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dalam bentuk apapun. Kemudian ada saat terutang bea materai. Yang pertama, dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Jadi bukan pada saat ditandatangani. Contohnya seperti kwitansi dan cek. Kemudian yang kedua, dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat dokumen itu telah selesai dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari berbagai badan yang bersangkutan. Contohnya seperti surat perjanjian jual beli. Kemudian yang ketiga ada dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. Bea materai yang terutang dilunasi dengan cara pemateraian kemudian. Yang selanjutnya ada cara pelunasan bea materai. Di sini ada dua, yaitu yang pertama menggunakan benda materai, yaitu dengan materai tempel atau kertas materai. Terus yang kedua dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, cara pelunasan ini ada dua, yaitu dengan benda materai dan juga dengan cara lain. Untuk yang dengan benda materai itu ada dua cara. Yang pertama ada cara yang biasa, dan yang kedua ada cara pemateraian kemudian. Nah, cara yang biasa itu biasanya dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Terus yang kedua, yang pemateraian kemudian itu biasanya dilakukan oleh pejabat pos. Kemudian dengan cara lain yaitu ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, yaitu dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan menggunakan mesin teraan materai, teknologi percetakan, sistem komputerisasi, dan alat lain dengan teknologi tertentu. Nah, dalam pasal 2 juga dijelaskan pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak. Kemudian yang kedua, hasil percetakan tanda bea materai lunas harus dilaporkan
kepada Direktur Jenderal Pajak. Jadi baik menggunakan mesin teraan materai ataupun dengan alat lain itu harus ada izin dari Menteri Keuangan. Seperti itu. Terus yang terakhir ada sanksi-sanksi. Yang pertama ada sanksi administrasi, yaitu apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi biaya materai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari biaya materai yang tidak atau kurang dibayar. Contohnya, biaya materai terutang adalah Rp6.000. Karena kelalaian belum mengenakan materai, maka biaya materai dan saksi yang harus dibayar adalah sebesar biaya materai yang terutang adalah Rp6.000, denda administrasi adalah Rp12.000, jadi jumlah pemateraian adalah Rp18.000. Kemudian yang kedua ada sanksi pidana. Yang pertama, dengan sengaja menggunakan cara lain untuk pelunasan biaya materai pada pasal 7 ayat 2 tanpa seizin Menteri Keuangan akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya adalah 7 tahun penjara. Kemudian yang kedua, dengan sengaja menyimpan bahan-bahan yang diketahui untuk meniru dan memalsukan benda materai. Nah, terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada sesi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.